Pernahkah kamu membayangkan, 5 tahun dari sekarang, kamu bangun di rumah impianmu, bebas dari utang, penghasilan stabil, anak-anak tumbuh dalam pendidikan terbaik, dan kamu menjalani hidup yang penuh makna dan keberkahan. Bukan sekedar mimpi, ini tentang manifestasi masa depan, tentang keberanian untuk menuliskan tujuan hidup, konsisten melangkah, dan yakin bahwa setiap niat baik yang kita tanam akan tumbuh pada waktunya. Di video ini, kita akan menyelami cerita bagaimana satu hari bisa menjadi gambaran masa depan yang sudah kamu bayangkan sejak lama. Dan semoga setelah menontonnya, kamu bisa duduk sebentar, membuka halaman kosong, dan menuliskan versi terbaik dari dirimu. 5 tahun dari sekarang. Hari yang terjawab. Pagi di Jakarta dimulai dengan kesunyian yang syahdu. Jam di dinding menunjukkan jam 4:15, dan kamu sudah terjaga sejak beberapa menit lalu. Tidak ada bunyi alarm, hanya kebiasaan yang sudah mendarah daging. Setelah membersihkan diri dan menunaikan syalat subuh, kamu membuka aplikasi favoritmu, dan seperti biasa, satu transfer kecil kamu kirimkan Rp100.000 untuk sedekah subuh. Kadang lebih, kadang jauh lebih, tapi tak pernah kurang. Ini bukan tentang jumlah, tapi tentang janji yang sudah lama kamu ikrarkan, kepada dirimu sendiri dan Tuhan, tidak akan pernah berhenti memberi. Kopi hitam panas sudah menunggu di dapur belakang, tempat favoritmu yang kini tampak seperti kafe kecil dengan sentuhan industrial. Ada meja panjang dari kayu jadi bekas yang kamu pesan khusus, kursi besi yang kamu poles sendiri, dan dinding bata merah yang terasa seperti memeluk kenangan-kenangan lama. Sinar pagi menyelinap dari atas taman belakang, menciptakan bayangan yang bergerak perlahan di lantai semen ekspos. Ibumu muncul, mengenakan mukena putih yang selalu ia pakai sejak dulu. Kamu mencium tangannya, dan dia mengusap kepalamu seperti kamu masih anak kecil. Di ruang tengah, bapakmu sedang bermain dengan cucu laki-lakimu, anak kedua yang masih balita. Tawanya memenuhi ruangan. Istrimu sedang menyiapkan bekal untuk anak pertamamu yang pagi ini masuk lebih awal karena ada ujian presentasi di Labshul. Anak pertamamu muncul dengan seragam SMP-nya. Kamu masih sering tak percaya bahwa gadis kecilmu sudah sejauh ini. Matanya bersinar penuh semangat. "Hari ini aku mau presentasi soal ekosistem laut ya," katanya. "Keren, ayah antar ya," jawabmu, dan dia mengangguk cepat. Wajahnya memancarkan keyakinan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi, asalkan kita niat dan sungguh-sungguh. Keyakinan yang kamu pelajari justru darinya. Perjalanan ke sekolah diisi dengan obrolan tentang proyeknya, tentang cita-citanya menjadi ilmuwan, tentang bagaimana dia ingin membantu menjaga lingkungan. Kamu mendengarkan, sambil dalam hati bersyukur bisa berada di titik ini. Bukan sebagai ayah yang sempurna, tapi yang selalu ada. Usai mengantar, kamu mampir ke salah satu coworking space yang nyaman di Jakarta Selatan. Ruangannya luas, tenang, dan penuh orang-orang kreatif. Disinilah kamu biasa bekerja sebagai konsultan risiko independen, dengan berbagai sertifikasi profesional yang berhasil kamu kumpulkan selama bertahun-tahun. Kerja keras, dedikasi, dan konsistensi telah membawamu pada posisi sekarang. Penghasilan bersih 50 juta per bulan, tanpa utang, dengan portofolio investasi yang terus berkembang secara stabil. Tapi yang paling kamu nikmati bukan nominalnya, melainkan kebebasannya. Kebebasan waktu, kebebasan berpikir, kebebasan memilih siapa dan bagaimana kamu bekerja. Siang hari, kamu keluar sejenak ke masjid. Hari ini hari Jumat, dan seperti biasa kamu membawa beberapa paket makanan yang sudah kamu pesan khusus untuk dibagikan. Kamu menyapa satu persatu orang yang menerima, petugas kebersihan, tukang parkir, pengendara ojek online, pejalan kaki yang kebetulan lewat. Tak semua membalas dengan kata-kata, tapi kamu bisa lihat senyum mereka. Ada sesuatu yang tumbuh di hatimu setiap kali kamu melakukan ini. Seperti tanah yang disiram air. Kamu tahu, kamu sedang menanam sesuatu. Bukan di bumi, tapi di langit. Sore menjelang, kamu pulang. Rumah terasa hangat, bukan hanya karena desainnya, tapi karena orang-orang di dalamnya. Istrimu menyambutmu dengan pelukan singkat. Anak pertamamu bercerita panjang lebar soal presentasinya. Anak keduamu tidur pulas di pelukan ibumu. Bapakmu duduk di halaman belakang, membaca koran.
sesekali melihat langit senja yang mulai berubah warna. Malam itu, setelah semuanya tenang, kamu duduk sendiri di balkon belakang. Angin lembut menerpa wajahmu. Kamu menatap langit yang mulai gelap, dan memutar ulang semuanya di kepala. Ingatanmu kembali pada satu titik penting, waktu kamu berdiri di hadapan Ka'bah, bersama ibu, bapak, istri dan anakmu. Waktu kamu berdoa penuh haru agar semua bisa tercapai, terbebas dari utang, hidup berkecukupan, rumah yang nyaman, anak-anak yang tumbuh dalam pendidikan terbaik, dan hati yang tak pernah berhenti memberi. Dan malam ini, kamu tahu, doa itu tidak hanya dijawab. Ia sedang hidup bersamamu.